Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk tetap melaksanakan perkuliahan mata kuliah ushul fikih. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dosen Fatimah Madaniyah SPDI MPDI yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya kepada kita untuk mengajar dan memberi ilmu kepada saya. Perkenalkan, saya Romyati, kelas A17 dan asal saya dari Desa Opo-Opo Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya mengajar di MI Nurul Hidayah dekat rumah. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul materi yang akan dibahas tujuan dan fungsi ushul fikih. Tujuan yang hendak dicapai oleh ilmu ushul fikih ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah ushul serta bahasannya itu dapat dipahami nasah-nasah syara' dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu, walaupun para ulama telah berhasil merumuskan hukum syara' dan telah terjabar secara rinci dalam kitab-kitab, umat Islam tetap memerlukan ushul fikih. Ada dua tujuan mengetahui ushul fikih. Pertama, bila kita sudah mengetahui metode ushul fikih dirumuskan ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu, maka kita akan dapat masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu. Maka kita akan dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah berhasil rumusan ulama terdahulu. Kedua, bila kita menghadapi masalah hukum yang terturai dalam kitab-kitab tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam kajian ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu. Tidak mungkin dilakukan dapat bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama terdahulu dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam ushul. Para ulama ushul menyatakan bahwa ushul merupakan salah satu sarana yang untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dihendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah,
muamalah, akubah maupun akhlak. Ushul bukan sebagai tujuan melainkan sebagai sarana. Ushul fikih berfungsi sebagai berikut. A. Memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. B. Menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad. C. Memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid secara dapat memecahkan sebagai persoalan baru. D. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil dengan berpedoman pada ushul fikih. Hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara. E. Menyusun kaidah-kaidah umum, asas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. F. Mengetahui keunggulan, kelemahan para mujtahid sejalan dengan